untuk menertibkan perilaku para pengendara kendaraan dalam berlalu lintas. Pelanggaran didominasi oleh pengguna kendaraan roda 2 serta pengendara di bawah umur. Kepolisian sedang gencar menggelar Operasi Zebra atau Operasi Tertib Lalu Lintas yang digelar serentak di seluruh Indonesia hingga 4 November mendatang. Di Tangerang, seorang gadis menangis saat terjaring razia oleh polisi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang, Banten. Petugas menilang gadis tersebut lantaran melanggar peraturan lalu lintas, yaitu tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Remaja yang masih di bawah umur ini merengek agar tidak ditilang oleh petugas. Tidak hanya itu, sejumlah pengendara motor terpaksa pulang tanpa membawa sepeda motor yang dibawanya. Operasi serupa juga dilakukan di Jember, Jawa Timur. Seorang mahasiswi menangis lantaran motor yang ia kendarai disita petugas. Polisi menilang mahasiswi tersebut karena tidak mempunyai SIM dan tidak membawa STNK. Dalam operasi ini, polisi juga mengamankan sebuah sedan yang STNK-nya dipalsukan. Sementara di Jakarta Selatan, razia dilaksanakan di putaran kolong jembatan layang di Jalan Abdullah Safei, Tebet. Polisi berhasil menilang 251 pengendara. Beberapa kendaraan bahkan disita karena pengendara sama sekali tidak membawa surat berkendara. Sedangkan bagi pengendara di bawah umur, petugas hanya memanggil orang tua anak. Lokasi razia pun digelar secara acak, khususnya di tempat-tempat yang biasa terjadi pelanggaran lalu lintas. Tim TV One mengabarkan. Kepolisian terus menyelidiki misteri pembunuhan yang menewaskan sepasang warga lansia beserta cucunya di Medan, Sumatera Utara. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari petunjuk pelaku pembunuhan sadis tersebut. Aparat dari Polresta Medan menerjunkan 3 ekor anjing pelacak untuk melakukan penyisiran di lokasi pembunuhan di Jalan Seipadang, Medan, Sumatera Utara. Penyisiran oleh anjing pelacak dilakukan di dalam dan sekitar kediaman rumah korban untuk mencari petunjuk pelaku pembunuhan sadis sepasang kakek dan nenek serta seorang cucunya. Polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan terhadap para korban dan keluarganya. Ada ya barang hilang? Sementara masih dilakukan penyelidikan karena saat ini upaya kami adalah bagaimana membawa korban ke rumah sakit untuk diotopsi, kemudian juga kami sedang melakukan penyisiran. Saksi-saksi Pak? Luka di mana? Saksi-saksi Pak? Ya? Saksi-saksi? Saksi-saksi sedang dikumpulkan. Keluarga sudah. Sebelumnya diberitakan pasangan suami istri Mukhtar Yakub 69 tahun dan Nur Hayati 65 tahun serta cucunya Andika yang berumur 7 tahun tewas dibantai pelaku dengan sadis. Pelaku yang terpergok korban panik kemudian mengejar korban dan menikamnya. Jenazah Andika ditemukan di kamar mandi, sementara jenazah kedua pasangan Mukhtar Yakub dan istrinya Nur Cahayati ditemukan di dapur. Saat ini ketiga jenazah berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk proses autopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sudah masuk pengadilan, Hamidah, ibu kandung Angelin, merasa lega setelah kedua terdakwa pembunuh anaknya diseret ke meja hijau. Wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur berharap majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman yang setimpal pada Margaret Megawe dan Agustinus Tai atas kematian putranya yang berumur 9 tahun tersebut. Kamis lalu, Pengadilan Negeri Denpasar, Bali menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Angelin yang mendakwa kedua tersangka Margaret Megawe dan Agustinus Tai. Persidangan ini dihadiri langsung oleh ibu kandung Angelin. Hamidah terlihat emosional ketika terdakwa Margaret masuk ke ruang sidang. Rencananya, sidang akan dilanjutkan hari Selasa pekan depan. Saya minta sama Bapak Hakim, saya minta keadilan anak saya.
sebagai bapak ngerti seorang gimana rasanya kehilangan anak. Bapak bisa juga punya anak kan. Kalau untuk kedua pelaku sendiri Bu, harapan? Dihukum itu udah disiksa dulu baru dihukum mati. Biar dia tahu ngerasain sakitnya Angel gimana. Sesosok mayat pria ditemukan di dalam dada di sebuah bengkel di Jalan Pulau Asem Utara Raya, Jakarta Timur. Tewasnya korban diduga dibunuh lantaran kaki tangan serta leher korban dalam kondisi terikat. Sebuah bengkel di Jalan Pulau Asem Utara Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria yang ditemukan di dalam mobil. Korban bernama Wilianto, seorang montir yang bekerja di bengkel tersebut. Jenazah Wilianto pertama kali ditemukan oleh Dendi, rekan kerja korban. Dendi mencari keberadaan Wilianto lantaran sudah 2 hari ia tidak terlihat bekerja. Setelah dicari, korban ditemukan di dalam mobil dengan kondisi mengenaskan. Selain kondisi membusuk, di tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka sayatan akibat benda tajam. Bahkan tangan, kaki dan leher korban ditemukan dalam kondisi terikat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Ini meninggal dalam posisi tangan terikat dan juga ada tanda-tanda penganiayaan. Kondisi korban sudah membengkak ya. Kondisi korban membengkak kurang lebih mungkin sudah 2 hari. Dugaan sementara korban tewas dibunuh. Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 4 orang saksi untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Jatim membantah telah menetapkan calon wali kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan klarifikasi terkait pernyataan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyebutkan Tri Risma hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam SPDP yang dikirimkan pada tanggal 29 September. Polda Jatim menegaskan telah melakukan gelar perkara pada tanggal 25 September atas laporan PT Gala Bumi dan tidak menemukan cukup bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tri Risma hari ini. Dari proses penyidikan yang sudah kita lakukan, baik kita pemanggilan terhadap saksi-saksi maupun alat bukti, bahkan sudah sampai tingkat gelar, bahwa kasus ini tidak ditemukan ada suatu cukup bukti terhadap persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ibu Risma. Dan ini nanti akan segera kita hentikan. Gala Bumi dalam laporannya menyebutkan Tri Risma sebagai wali kota Surabaya telah melakukan pembiaran tempat penampungan sementara pedagang pasar turi yang mengalami musibah kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Jawa Timur menyatakan calon wali kota petahana Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka kasus kios pasar turi. Namun Tri Risma menyatakan kalaupun benar dirinya sebagai tersangka, semua dilakukan atas nama membela rakyatnya. Tri Risma hari ini juga mengaku belum tahu soal penetapan dirinya sebagai tersangka. Itu tidak ada kewajiban pemerintah kota membongkar TPS, betul Pak. Yang kedua, bahkan dia diwajibkan untuk membangun TPS, betul Pak. Di kontraknya itu, nanti beliaunya cerita soal itu. Jadi kemudian, saya juga ya kan kok tiba-tiba jadi tersangka itu ya apa? Sekarang pertanyaannya di kontrak, saya tidak melanggar kontrak. Yang kedua, saya sebagai wali kota, apakah saya tidak berhak melindungi warga saya tidak mampu? Karena bukan dia salah. Karena ada tarikan-tarikan yang dia tidak mampu di luar itu. Coba bayangkan itu kalau kembali kepada Anda semuanya. Kalau tidak mampu bayar hanya karena itu semua tarikan-tarikannya di luar itu. Kemudian saya sebagai pemimpin, saya diam, saya dolim saya kalau itu terjadi. Saya harus melindungi warga saya. Kabar penetapan Tri parkir liar di kawasan Roksimas, Jakarta Pusat.
petugas menjaring sedikitnya 200 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Walaupun sempat mendapat protes, namun petugas tetap mengangkut motor yang melanggar aturan hingga menghambat arus lalu lintas. Ratusan motor yang parkir di bawah jembatan flyover Proximas telah menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas di area ini. Di tempat yang sama, petugas Polantas Polres Jakarta Pusat juga melakukan tilang pada sejumlah pengendara motor yang tidak memakai helm. Sejumlah daerah di Indonesia